Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kumpulan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim, kita melanjutkan dalam kitabul iman, bab yang menjelaskan tentang iman. Hadis yang selanjutnya tentang masalah nasihat, Dari Jarir radhiyallahu anhu menjelaskan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bay'atun nabiy, beliau menjelaskan, qala bay'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Falaqanani fi mastata'ta wa nushi li kulli muslim. Hadis dari Jarir, beliau menjelaskan, sesungguhnya saya berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu terbiasa setiap ada orang yang masuk Islam itu dibaiat oleh Rasulullah, dibuat sumpah setia, termasuk yang terkenal ketika baiatul ridwan. Nah, maka kemudian ketika Jarir ini dibaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, dikasih bicara sebentar, dikasih diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya dituntut oleh saya berbaiat kepada Rasulullah untuk al-sam'i wa ta'ah, mendengarkan dan taat. Ini penting karena dulu Bani Israil mereka juga mendengarkan. Bedanya Bani Israil itu mengatakan qalu sami'na wa asaina, mereka mendengar tapi tidak nurut, cuma dengar saja. Dan ada manfaatnya. Ini bukan modelnya seperti itu, hanya didengarkan saja tapi tidak ditaati sama sekali, tapi tidak digubris, tidak dilakukan di kehidupan. Maka suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidak ada orang yang lolos, kaki tergelintir, kaki melangkah dari satu tempat ke tempat lain kecuali siapkan 4 jawaban dari 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afna. Umur berapa tahun? Berapa puluh tahun dikasih oleh Allah? 80 tahun, 90 tahun, sekian puluh tahun. Itu dipakai untuk apa? An umrihi fima afna. Umur dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima abla, masa muda dipakai untuk apa waktu muda? Tidur bangun, tidur lagi, bangun lagi. Waduh, hati-hati. Oh, cuma tidur kok masa muda digunakan untuk apa? Karena ini berimannya orang di sini, tenaganya banyak luar biasa ketika muda. Kemudian yang ketiga, wa'an mali, dan dari hartanya. Khusus untuk harta 2 pertanyaan, yang lain 1 pertanyaan. Untuk harta ditanya oleh Allah Ta'ala 2 pertanyaan. Dari mana dapatnya, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dapat, kemana keluarnya. Dapatnya baik, keluarnya baik, alhamdulillah. Dapatnya tidak baik, keluarnya ke tempat yang baik. Nah, ini ada perbedaan pendapat di sini. Ustaz, terus bagaimana Ustaz, uang hasil korupsi, uang hasil nyuri dan lain sebagainya, terus dipakai untuk nyumbang masjid daripada nyumbang diskotik, daripada disumbangkan diskotik. Terima uangnya, arahkan ke pembenahan jalan, cuma ke masjid, jangan kelebaran masjid. Jelas-jelas korupsi, jelas-jelas uang korupsi. Jangan Anda bangun masjid dengan uang korupsi, tidak baik. Anda arahkan untuk fasilitas yang lain, Ini misal ada got nampak alas gotnya, misal ada jalan yang tidak baik, jalannya betulkan. Misal kemudian ada hal-hal yang harus diperbaiki, kalau apa?
Tapi jangan masjidnya, jangan intern masjidnya, luarnya Anda boleh. Daripada digunakan untuk yang lain itu tambah bahaya. Makanya ada darul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih. Ini dalam kaidah fikih ada. Menghindari apa yang tidak baik jauh lebih diutamakan daripada mengambil yang baik. Usah lihat saja, cari amannya. Ini anggota dewan kenalnya cuma satu takmir masjid. Kalau Anda pegawai-pegawai diskotik, ya Pak, yo takmir tak kalau terima. Kenalannya dia yang lain, di kontaknya dia itu pegawai diskotik. Diskotik kan bangun, saya suka kesini mati. Anda berperan untuk pembangunan diskotik karena ada yang menolak, tanggung jawab. Makanya ketika pembangunan Ka'bah waktu itu Rasulullah masih belum ada. Rasulullah masih belum ada. Cuma di dalam hikayat itu ada, di dalam cerita-ceritanya. Yang dipakai untuk membangun masjidnya itu dari uangnya orang Quraisy yang halal. Ngerti. Walaupun orang Quraisy ngerti halal sakjane. Cuma karena waktu beli kadang-kadang tidak ada dijamin. Dari uang mereka yang halal itu yang dipakai untuk bangun masjid, bangun Ka'bahnya itu. Awal Ka'bah sudah hancur, dibuka dengan maning. Karena dananya tidak cukup, maka bangunannya agak kecil. Maka Rasulullah SAW pernah menjelaskan, seandainya saya tidak takut iman umat saya berubah, mau tak robah masjid ini ikut ke bangunannya Nabi Ibrahim. Saya model saya indah. Yang model sekarang itu tidak sesuai, masih kurang sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Dan cek di sejarah, yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu agak panjang. Makanya ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu di dalam. Mangkokan yang ada di luar itu dulu bagian yang ada di dalam Ka'bah. Itu dulu ya. Asal itu orang jopo karena duit kurang. Uang yang halal kurang, akhirnya digunakan uang seadanya yang halal. Tidak besar, jelas kecil. Mesti dipangan tidak ada. Yang lain baru. Kalau untuk di luarnya baru boleh. Tapi untuk pembangunan Ka'bahnya tidak boleh. Orang kafir nanti. Kok ini kadang-kadang bikin bangun masjid kayak ya Allah. Saya bukan melarang kemudian untuk fasilitas yang lain tidak ada masalah. Tapi untuk pembangunan masjidnya lebih baik jangan. Ikhtiarnya ada di sana, hati-hatinya di sana. Mungkin yang dicuri sama dia juga uang rakyat, Ustaz. Jadi ini dibangun dengan uang rakyat dengan cara yang tidak halal. Ingat, sama uang rakyat, yang satu dengan cara yang halal, yang satu dengan cara yang tidak halal. Itu dikasihkan kepada Anda dengan cara yang tidak halal. Tak boleh. Lebih baik jangan. Buat fasilitas yang lain. Yang kalau sampai kemudian ada yang lebih tinggi, yang sampai lebih hati-hatinya lebih tinggi, lebih baik ditolak sama sekali. Iya. Kalau di kontaknya dia banyak orang-orang baik, tidak ada masalah, Anda tolak. Tapi kalau di kontaknya dia orang-orang yang rusak, karena rata-rata itu kontaknya rusak-rusakan. Karena rata-rata kayak gitu kan. Mana mungkin orang kemudian jadi koruptor, jadi maling itu kalau kontaknya dia orang-orang baik, ustaz, akhir-akhir itu orang-orang ketumbulan ustaz, jadi koruptor juara jangan ketemu ya Allah. Jadi koruptor tidak ada tukang pengajian. Kapan Allah? Jualan. Justru yang menjadi teman-temannya yang akrab sama dia itu kebanyakan orang yang tidak baik. Begitu Anda jadi satu-satunya orang yang baik yang dia kenal, Anda kemudian tidak menerima hasil dari dia. Hasil dari dia digunakan untuk yang tidak. Nah ini bahaya. Nah maka kemudian ada kalanya datangnya dari yang tidak baik, keluarnya ke arah yang baik. Orang yang menerima selama bukan termasuk tindak pencucian uang. Selama bukan tindak pencucian uang, memang dia asli pure, tidak tahu uang ini dapat dari mana. Kemudian dia paham, cuman mungkin kasusnya sudah selesai dan lain sebagainya. Terpaksa diterima, ya gunakan untuk fasilitas jalan umum, bukan fasilitas umum.
itu boleh. Tapi kalau digunakan untuk pembangunan masjid lebih baik carikan yang halal, carikan yang halal. Ada yang dari kota amal, ada yang dari koruptor ini tadi yang dari kota amal untuk bangun masjid, yang dari koruptor kayak orang dalam res. Nah, kemudian tapi orang yang menyumbangkan tidak dapat pahala. Jadi kandani, kita tambah dapat tunang kon. Apa doa oleh pahala? Terus akan ada masjid tapi tidak oleh pahala. Memang dapat dapat pahala, dapat caranya dapat pahala. Kau jadi kandani percuma. Kalau dikasih tahu, orang yang menyumbangkan pasti tidak akan dapat pahala. Kan dapatnya dari yang tidak baik. Kemudian orang yang menerima kalau betul dia tidak tahu atau memang dia memang tujuannya untuk menyelamatkan, yang menerima masih diperbolehkan. Itu beberapa ulama menjelaskan hukumnya masih mubah. Tak melbu sunnah, jelas tak melbu sunnah. Kalau masuk sunnah bahaya. Urusan seperti ini kalau jadi sunnah bahaya. Menerima dana dari koruptor termasuk sunnah. Wah, rusak. Nama saya tercemar kalau bikin hukum kayak gini. Ini nanti langsung viral ini bahaya. Rusak dan itu sedikit bahaya. Tidak termasuk sunnah. Dan juga memang beberapa memasukkan ke makruh, beberapa memasukkan ke haram. Cuma ketika itu diarahkan ke arah yang baik, tetap untuk fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu beberapa ulama menjelaskan hukumnya mubah dengan kaidah yang tadi. Kemudian yang terakhir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang tadi dapatnya baik, kemudian keluarnya ke arah yang tidak baik sama saja, tetap tidak baik, tetap akan jadi yang tidak baik. Ya Allah dapatnya yang baik, Allah saya kerja halal, cuman setelah saya kerja saya capek minum miras. Bahaya tak tepat juga, bahaya juga. Atau dikeluarkan untuk hal-hal yang mubazir, tidak ada manfaatnya, nah ini juga bahaya. Nah maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan yang keempat, wa madza amila bima alima. Apa yang dia lakukan setelah dia mengetahui sesuatu, itu nanti ada tanggung jawabnya. Orang harus cari ilmu, harus kemudian diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari ilmu. Dan setelah mencari ilmu, mengamalkan ilmunya. Jangan kemudian setelah tahu kemudian tidak dilakukan. Ngerti cara sembahyang, tetap sembahyang ugal-ugalan, tetap sembahyang asal-asalan, takbirnya asal-asalan, rukuknya asal-asalan. Padahal dia sudah tahu, nah ini bahaya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ketika Rasulullah membaiat orang-orang itu mesti disuruh oleh Rasulullah al-sam'i wa ta'ah. Kalau sudah dengar maka taati apa yang diperintahkan. Kemudian kemudian Rasulullah SAW mentalkin saya, diajari oleh Rasulullah fi mastata'ta. Kerjakan agama itu semampunya. Jangan terlalu diberatkan. Karena kalau diberatkan nanti tidak mampu, kita yang bosan. Bagi Allah la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala dah bosan sampai Anda sendiri yang bosan. Suatu hari datang kepada Rasulullah SAW ada 3 pemuda. Yang satu mengatakan mereka tanya kepada Rasulullah. Ketika datang ternyata Rasulullah masih ada di luar, kemudian ada urusan. Mereka tanya kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Tanya bagaimana ibadahnya Rasulullah. Anda lihat ibadah Rasulullah itu santai. Kadang ngebut, kadang santai. Ada saatnya. Iya itulah Rasulullah. Bagaimana tempat kita? Wa aina nahnu min Rasulullah? Di mana kita kalau dibandingkan sama Rasulullah? Maka orang yang pertama nadar, saya mau kemudian saya niat, saya mau puasa seumur hidup. Orang yang kedua mengatakan kalau begitu saya tidak akan menikah sama sekali. Orang yang ketiga suara sangat ya Allah, kedekatan. Anak masih muda. Orang yang ketiga mengatakan saya akan sholat malam dan saya akan baca Quran saatan tiap hari. Rasulullah balik, ini 3 orang sudah keluar dari rumah Siti Aisyah.
Rasulullah balik, kemudian tanya, ada tamu tadi ada Rasulullah, 3 anak muda tanya ibadat Anda seperti apa, saya jelaskan, kadang ngebut dan santai. Iya itulah Rasulullah sudah diampuni dosa ini sebelum jaminan. Iya. Akhirnya kemudian dikejar oleh Rasulullah sampai satu tempat ketemu. Begitu ketemu, ditanya oleh Rasulullah SAW kepada mereka, Anda yang mengatakan seperti itu, iya ya Rasulullah, kan bagus, tidak bagus. Orang yang pertama kata Rasulullah, Anda tidak boleh sholat malam, tapi kalau capek istirahat dan bacalah Al-Quran fi syahrin. Hatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Saya kuat ya Rasulullah. Ya sudah, hatamkan Al-Quran dalam 15 hari. Dalam 20 hari. Saya kuat ya Rasulullah 15 hari. Saya kuat ya Rasulullah seminggu. Saya kuat ya Rasulullah 3 hari. Jangan lebih dari itu. Karena harus hataman seterus. Ya Allah, hataman sedino. Itu dibuka jam 6, jam 12 selesai. Muantar ngebut luar biasa. Istimewa ya Allah. Ini ada kilometer per jam terus minta lebih. Aturan akhirnya nggak paham maksudnya, alokatnya hilang semua. Yang mana yang panjang, yang mana yang pendek, yang mana yang harusnya lunak, ketukannya berapa. Belajar Qori kayak tadi belajar Qori. Itu coba kemudian dibuat 1 hari apa Quran. Bahkan bisa di Qori 16. Apakah bisa di Qori 16? Ya, kau ada benar. Quran modelnya. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan maksimal 3 hari. Sudah, karena nanti Anda akan bosan. Boleh menghilangkan Quran 1 hari boleh. Cuma kalau bendino mungkin Anda 1 hari bisa, 2 hari bisa. Tiap hari ataman, coba kau kerjaan ya Allah. Apalagi orang buka toko, ya kan? Buka toko jam 6 cepetan nih. Ada orang datang, Allah, ini tidak ada sama sekali ya. Begitu kemudian rezekinya seret, nanti Allah Ta'ala yang disalahkan gara-gara itu. Allah Ta'ala tidak suka. Jangan sampai Allah Ta'ala disalahkan karena cara ibadat Anda yang salah. Ini yang Allah Ta'ala tidak senang. Amankan. Dari jangan sampai terlalu capek. Dan jangan kemudian terlalu meremehkan dalam ibadah. Orang yang selanjutnya dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Nah, ini Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin Al-As. Dia datang kepada Rasulullah, dia dinasihati juga. Adapun Anda, kata Rasulullah, puasalah 1 bulan 3 hari. Faman shoma, barang siapa yang puasa 1 bulan 3 hari, faka'anna siyamid dahr, sama seperti orang puasa sepanjang masa. Karena 1 dibalas 10 sama Allah Ta'ala. Orang puasa 1 hari dibalas angka 10, puasa 10 hari. 3 hari 30 hari. Orang yang puasa 1 bulan 3 hari, ambil tengahnya 13, 14, 15 boleh. Anda ambil Senin, Kamis, Senin boleh, terserah. Pokoknya 1 bulan 3 hari. Sama seperti orang yang puasa sepanjang masa. Saya kuat ya Rasulullah, ngeten ini. Ya sudah kata Rasulullah, puasalah dalam puasalah dalam 20 hari. Dalam pokoknya 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Berarti puasanya 10 hari. Dalam 1 bulan puasanya 10 hari. 1 hari puasa, 2 hari tidak berpuasa. 1 hari puasa, 2 hari tidak berpuasa. Saya kuat ya Rasulullah. Terakhir kata Rasulullah, puasalah seperti puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Saya kuat ya Rasulullah. Tidak ada di atas itu sudah mentok. Khairus yang sebaik-baik puasanya Nabi Daud, dan sebaik-baik sholatnya Nabi Daud, kata Rasulullah SAW. Nabi Daud itu di dalam riwayat yang lain, ketika sholat saking lamanya dan mungkin ada
saking lamanya dan nangis, rumput tumbuh sampai betul ke matanya. Nek ini Pak, ojo ngenteni rumput Pak, ya Allah. Kok ngenteni suket tumbuh. Ono kotoran iki kepes-kepes. Ya Allah. Ya kadang perlu diimbangi, Ada kalanya kita perlu setoran sama Allah Ta'ala, bacaan Quran, ngaji. Ada kalanya kita perlu untuk sholat yang lama di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Ada kalanya kata Rasulullah, bisa jadi Anda diberi oleh Allah Ta'ala umur yang lama dan Anda tidak kuat. Begitu sih Pak ya Allah, poso itu kok semangat luar biasa. Wis tuwa, asam lambung segala macam ya Allah. Kadang-kadang ketiduran sahur jam 8 tanya sama cucunya, sudah puasa, sudah jam buka, jam 8 pagi, tanya sudah waktunya buka, belum sih lama ya Allah, masih lama. Sebentar kan, jam 12 sore itu sudah jam 12 siang sudah gemetar semua. Nah ada kalanya memaksakan dalam ibadah itu tidak baik. Sekuatnya, fimas tata'ta, Anda kerjakan agama itu sekuatnya, semampunya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan wa nushi li kulli muslimin, dan kemudian menasihat yang baik, memberikan nasihat yang baik kepada setiap muslim. Bab yang selanjutnya tentang bertambah dan berkurangnya iman. Nah, ini juga termasuk dengan sifat munafik juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna wala yantahibu nuhbatan laka syarafin yarfa'u nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang yang berzina di saat dia berzina sedang statusnya masih mukmin. La yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidak ada orang mukmin dalam statusnya mukmin yang kemudian berzina. Ini termasuk nyambung dengan hadis yang lain. Jadi jangan dipukul kok berarti tidak tepat ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan ada kalanya iman itu turun. Naik dengan banyaknya ibadah, turun dengan adanya maksiat. Kadang pas capek, kadang kemudian pusing, lelah, sakit dan lain sebagainya. Itu juga bisa menurunkan iman. Makanya dukun santet itu rata-rata masuknya ke orang, mereka memasukkan jin ke orang itu, satu di saat sakit, dua di saat dia lelah, tiga di saat kemudian dia lengah atau di saat malam. Ini poin-poinnya. Makanya ketika Rasulullah sendiri juga pernah sampai kemudian disihir apa, memang pas waktu don. Bayangkan Rasulullah saja pernah don ibadahnya, apalagi kita jadi wajar. Kadang capek, waktunya sholat asar nanti aja istirahat sebentar. Itu sebetulnya peluang iman turun di sana. Itu umpama masih nyantet, teman-teman. Di saat iman don, di saat kemudian iman menurun, di saat orang lelah, bosan dan lain sebagainya, itu bisa menurunkan iman. Dan ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada orang yang berzina sedang status imannya masih kuat, kecuali di saat don baru beda. Di saat imannya sedang
sedang naik, sedang semangat-semangatnya ibadah, tidak mungkin. Tapi di saat orang imannya down, walaupun gelarnya apapun itu, tapi di saat imannya down bisa jadi tergelincir hal yang seperti itu, bisa jadi tergelincir hal yang seperti itu. Makanya dijaga betul-betul. Nah maka Rasulullah SAW mengajarkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzina kemudian statusnya masih dalam keadaan iman, dan tidak ada orang yang mencuri ketika dia mencuri sedang statusnya masih beriman, kecuali mungkin pas lupa, mungkin ditekan oleh pihak lain, barangkali ada yang sampai terpaksa kiai ini ambil uang, pencucian uang dan lain sebagainya, terpaksa. Atau mungkin pas dia lupa. Nah ini yang Allah Ta'ala mengajarkan, jangan sampai orang kemudian menilai orang lain di saat orang ini lalai, karena ini bukan penilaian permanen. Ya tolong duit uang. Nah dilihat dulu konteksnya, di saat imannya naik atau turun, dan dia sudah tobat atau belum. Bisa jadi di saat dia sudah tobat, sudah minta maaf, sudah mengembalikan, tapi tetap diungkit-ungkit. Nah ini yang tidak baik, ini yang tidak baik. Karena setiap orang mesti punya kesalahan, setiap orang mesti punya kesalahan, pasti punya dosa. Dan kita setiap kita minta diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Maka Ibnu Athaillah akan dari menjelaskan termasuk rahmatnya Allah Ta'ala, termasuk besarnya rahmatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan dosa Anda itu tertutupi. Itu besarnya rahmatnya Allah Ta'ala. Maka jangan dibuka. Untuk alhamdulillah dosa itu tidak dibuat oleh Allah Ta'ala bentol-bentol, atau dibuat oleh Allah Ta'ala hitam-hitam. Oh digayal-gayal oleh Allah Ta'ala. Alangkah banyaknya dosa kita, alangkah hitamnya. Kalau seandainya dibuat bau, alangkah baunya kita. Nah ini Allah Ta'ala menyembunyikan dosa itu. Rasulullah SAW pun mengajarkan di dalam hadis yang lain, jangan orang terbiasa kemudian menyebarkan dosanya. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'affa. Setiap umat kata Rasulullah insya Allah akan dimaafkan, kecuali illal mujahiri, kecuali orang yang berbuat dosa bangga. Orang yang berbuat dosa bangga, ini yang bahaya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dia berbuat dosa di malam harinya, waqad satarallah, dia berbuat dosa di malam harinya sudah ditutupi oleh Allah Ta'ala. Paginya dia cerita sama orang-orang, bengi aku loh ini. Kemudian dia paginya dengan bangga cerita kepada orang lain, tadi malam saya berbuat dosa ini bahaya. Subhanallah. Dari hadis ini kalau kita mengungkap penting luar biasa Pak. Lebih baik anak tidak tahu dosa orang tua daripada tahu. Itu lebih baik. Anak bapak pacaran ambil boy waktu SMP, itu umpama anaknya pacaran juga tidak apa-apa. Nah, abah dulu, bapak dulu waktu SMP sudah pacaran, anak SD pacaran. Oh bapak itu saya pas waktu SMP, anak itu rusak mana? Ditiru ya anaknya. Ditiru. Saya harus lebih hebat dari bapak. Wah istimewa. Anda nyuri tidak apa-apa. Biasa anak muda. Dulu bapak itu di depan rumah ada pohon mangga itu biasa dilempari. Loh, kau nyawati pohon, Anda nyawati mangga, Anda nyuri uangnya orang. Tambah ngawur. Efek hadis ini besar, panjang ke belakangnya. Pendidikan itu penting. Lebih baik orang lain tidak tahu kesalahan kita. Lebih baik bagus sudah bis. Jangan diceritakan masa lalu itu. Kita jujur-jujuran lebih baik ocok ya Allah, lebih baik ocok. Kau biar dulu nih kawin sampai anak, sebelumnya kawin sama kamu saya sudah dicuri ini loh. Dan nafsu sampai ngambung, yakin malah. Tuh, ya Allah. Saya dulu pernah dicuri sama ini bisa sudah pernah pacaran. Waduh, ya Allah, rusak. Nafsu ada ternyata
Ternyata mereka tahu aman. Itu yang justru baik. Maka Rasulullah SAW mengajarkan orang itu dalam perbuatan, dalam segala perbuatan Allah Ta'ala sudah menyiapkan yang terbaik. Allah Ta'ala sudah menyiapkan yang terbaik. Jangan dirusak dengan kepolosan kita, dengan ketidaktahuan kita. Polos dikandani cerita paling menuju soalnya bojo-bojo nih. Mari sing lanang ngelu laporan Ustaz yo Ustaz bojomu tahu di sini ya. Allah Tuhan, ya Allah, dulu enggak pernah ngomong Ustaz. Ini baru tahunan sekarang akhirnya foto ini. Ya sudah, kalau Anda masih mau pertahankan, kalau nggak mau ya sudah, bisa apa lagi? Suruh sama jujur. Makanya kemudian orang kalau seandainya hukum itu diterapkan betulan, bahaya. Saking pentingnya orang menyembunyikan ini tadi, menyembunyikan kesalahan, bukan untuk hal yang tidak baik, untuk hal yang baik. Untuk hal yang tidak baik jangan, untuk hal yang baik Anda sembunyikan. Suatu hari ada seorang wanita, ya itulah zina. Dia lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya sudah zina ya Rasulullah. Tak direken sama Rasulullah. Barangkali Anda tadi lupa, barangkali lupa. Lunda ya Rasulullah ini berbuat semua barangkali lupa. Begitu kemudian ambil, dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah saya ambil dari hasil zina saya ya Rasulullah. Dan barangkali itu sama suami Anda. Balik lagi ya Rasulullah. Begitu sudah lahir anak ini ya Rasulullah, anak dari hasil zina saya ya Rasulullah. Pulang. Rawat anak Anda dengan baik, insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Balik mana tidak ya Rasulullah, tegakkan hukum. Rawat dulu kata Rasulullah sampai anak ini sudah cukup umur. Anak cukup umur, datang lagi dia kepada Rasulullah, anak saya sudah cukup umur ya Rasulullah. Montok luar biasa kepingin dihukum. Ya sudah, karena sudah montok luar biasa di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, panggilkan beberapa sahabat, dirajam karena dia sudah pernah nikah, dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW sendiri yang menyolatkan, disolati sendiri sama Rasulullah, disolati. Sahabat banyak yang ikut menyolati, cuma sahabat di belakang itu agak geremeng. Orang zina mau disolati ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Orang ini sudah mau minta maaf kepada Allah Ta'ala. Andaikan tobatnya orang ini digabungkan dengan dibanding dengan tobatnya 70 penduduk Madinah, itu 10 orang Madinah lebih baik, lebih besar, lebih hebat tobatnya wanita ini dibanding tobatnya 70 penduduk Madinah. Zaman itu isinya sahabat semua, iman yang besar semua, kalah dengan itu imam. Bagus, mengakui dosa bagus, cuma lebih baik jangan, karena sudah ada isyarat oleh Rasulullah, sudah tak direken awal-awal, sudah direken terus potong ya sudah. Baik, bukan tidak baik. Ada kalanya untuk menunjukkan hal yang seperti ini penting Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang yang kemudian suka memutuskan hal-hal yang tidak ada. Kalau seandainya ada masalah-masalah yang tidak penting, tidak direken oleh Rasulullah. Masalah-masalah yang penting tidak terlalu didengar. Karena kalau seandainya Rasulullah menetapkan, nanti jadi hukum. Begitu Rasulullah menetapkan ini salah harus dihukum, dan dihukum. Nanti orang ke belakangnya ikut. Lebih baik tidak direken sama Rasulullah untuk menunjukkan apa. Ada kalanya Anda berbuat dosa, dan minta maaf sama Allah Ta'ala. Cukup. Kalau sampai ketahuan ya baru ditegakkan hukum. Maka Rasulullah SAW mengajarkan wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidak ada orang yang mencuri di saat dia mencuri status imannya masih kuat di dalam hatinya. Dan mesti saat itu don. Wala yasriqu khamra, dan tidak ada orang yang minum khamar di saat dia minum statusnya masih dalam keadaan iman. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga beliau menjelaskan wala yantahibu nuhbatan, dan tidak ada orang yang merampas harta orang lain dengan cara paksa. Orang yang memaksa orang lain untuk memberikan hartanya kepada dia,
rapuh dan lain sebagainya. Kemudian sampai orang membelalakkan mata, sampai apa bahasanya, melotot, membeli kepada dia sementara dia dalam keadaan beriman. Tidak ada orang yang mencuri kepada orang lain, orang yang merampok, jambret dan lain sebagainya, sedang dia dalam keadaan beriman. Maka ini pentingnya iman untuk ditingkatkan. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatun min hunna kanat fihi khallatun min nifaqin hatta yada'aha idza haddatha kadaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajar. Nanti yang selanjutnya bagi yang masyhur. Ini hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 sifat kata Rasulullah, orang yang melakukan ini 4 sifat ini, orang yang ada di dalam dirinya 4-4-nya, dia berarti munafik murni. Papat-papatnya ono berarti dia sudah munafik asli, sudah jelas. Dan orang yang memiliki salah satu atau beberapa di antaranya, maka dia memiliki sifat munafik sampai dia meninggalkan 4 sifat ini. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia berdusta. Jangan dibiasakan bujuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan alaikum bisidqi, biasakan untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu mengajak orang kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengajak orang untuk masuk surga. Kebaikan itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. La yazal wa man zal al-abdu yasduq wa yata'arrasu hatta yattabi'a Allah yusdiqun. Dan tidak ada orang yang terbiasa jujur sampai dia dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang selalu jujur, sedih. Dan hati-hati terhadap bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Perbuatan bohong itu mengarahkan pelakunya terhadap perbuatan yang tidak baik. Bujuk sepisan akan keterusan, dan mesti perbuatan dosa yang lain itu diawali dari bohong. Awal sudah laporan yang uang yang disalurkan kepada Anda adalah 5 juta, padahal yang cair cuma 3 juta. Terpaksa untuk tanda tangan. Ada kalanya proposal ngajukan proposal yang harusnya dana pembangunan ini habisnya cuma 20 juta. Ditulis sama dia habisnya 30 juta. Cairlah 30 juta ini tadi. Nah, kalau sudah dari awalnya bohong, ke belakangnya tidak akan baik. Ngawur digawini laporan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita ada kata-kata kalau bicara yang jujur, wa idza ahada qadara. Kemudian ciri orang munafik yang selanjutnya, dan ketika dia ada sesuatu yang dijanjikan, maka dia meninggalkan janji ini tadi, kabur dari masalah, kabur dari janji. Kemudian selanjutnya, wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa. Masalahnya dalam bahasa Arab itu artinya janji semua. Di dalam bahasa Arab ada kalanya menggunakan ahada, ada wa'ada, ada aqada. Beda sebetulnya. Beda. Cuma karena masuk ke bahasa Indonesia, boson artinya berjanji semua. Tapi rotor-rotor ngerti noe. Apabila berjanji tidak menepati, dan apabila janji tidak berjanji ingkar. Ya rotor bodoh. Cuma masalahnya yang satu itu urusannya dengan dia dan dengan orang lain. Bayangkan dengan urusan dia sendiri saja dia lari. Orang yang suka kabur dari masalah. Nah ini sebetulnya dia sudah menumbuhkan bibit-bibit penyakit munafik ada di dalam dirinya. Ada masalah,
dijanjeni datang ya datang, tidak. Iya ditinggal, iya itu ditinggal. Memang dari awal diniatkan untuk ditinggal. Nah, ini bahaya. Orang ketika ada urusan dengan orang lain, orang lain sedang butuh sama dia, kemudian statusnya dia sebagai orang yang sudah berjanji iya, datang ternyata meninggalkan. Wala ahada ghadara. Ketika dia dijanjeni oleh orang lain, dia bilang iya, kemudian dia meninggalkan. Kemudian wa'ada akhlafa. Dan kalau seandainya dia yang butuh, dia yang berjanji kepada orang lain, nanti saya bakal seperti ini, dia sendiri yang meninggalkan. Yang satu statusnya orang lain yang butuh sama dia, yang satu statusnya dia yang menjanjikan kepada orang lain. Yang satu statusnya orang lain, yuk mantan yo ngomong ngomong iya saja itu berarti sudah ada janji. Dan ini status masuk yang pertama. Ketika yang kedua, contoh gampangnya nanti kalau Anda nikah saya mesti datang. Insya Allah. Biasakan mengucapkan Insya Allah. Rasulullah SAW kita bergara-gara tak ngomong Insya Allah kok ini doyan ini kan Insya Allah. Kadang-kadang ada orang kalau Insya Allah itu tidak percaya, berarti kan bujuan. Berarti ada bujuan, semua orang tidak percaya itu. Berarti sering bojo. Kadang-kadang Insya Allah tidak dipercaya. Berarti Anda sering mengucapkan Insya Allah dan Anda tinggal sendiri. Insya Allah kalau tidak ada urusan, Insya Allah kalau tidak ada kesibukan. Jadi orang tahu kalau kita tidak datang berarti sibuk. Ini saja. Jadi bukan Insya Allahnya Anda yang dipermasalahkan nanti. Kemudian yang selanjutnya wa idza khasama fajar. Dan ketika dia kemudian berdebat, dia ada masalah dengan orang lain, dia bertengkar dengan orang lain, dia berbuat curang di sana. Ini termasuk sifat orang munafik. Backing-backingan. Wah, begitu ada masalah, wah langsung. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Yang Allah taala tidak suka. Orang kemudian main model seperti ini, main backing dan lain sebagainya. Dan ketika orang berdebat melampaui batas, wa ila qasama wa dara, itu juga termasuk ketika orang berdebat kalah cara debat, kalah teori, kemudian dia menggunakan kekuatan. Ini Allah Ta'ala tidak suka. Model seperti orang-orang yang tidak paham ilmu. Dulu Nabi Ibrahim pernah didebat oleh Raja Namrud, mengandalkan kekuatan. Wah, ini kalau diomong tidak akan langsung bakar. Loh, Nabi Ibrahim itu mengajarkan yang baik. Anda daripada menyembah batu, Anda menyembah Allah Ta'ala. Enggak, ini dari nenek moyang kami. Ya sudah. Ketika mereka ada acara hari raya, pergi, kemudian ini batu-batu yang ada di sana, patung-patungnya itu dipenggali sama Nabi Ibrahim. Belajar mikir, bukan masalah patungnya, masalah hati Anda lengket ke sana. Masalah itu yang Anda jadikan Tuhan itu jadi masalah. Dipenggali oleh Nabi Ibrahim. Padanya dikalungkan kepada patung yang paling besar. Begitu mereka balik, mereka tanya, man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan? Lalu Tuhan kan mesti bisa bela diri. Ada apa Tuhan tidak bisa bela diri? Katanya Tuhan, katanya bisa. Lalu ternyata tidak bisa. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, inna sami'na fatan, kami dengar ada anak muda yang sering kali mengejek-ngejek ini tadi. Yang guru biqalu lahu Ibrahim. Kata mereka namanya Ibrahim, panggil. Begitu dipanggil, ditanya oleh Nabi Ibrahim, a'anta fa'alta hadza, apa Anda yang melakukan ini? Dan kata Nabi Ibrahim, betul yang melakukan, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan yang paling besar. Sajane sing ditutik tangan iki lho sing nglakoni. Iki lho sing nglakoni Kadang-kadang ilmu seperti itu penting. Untuk menghadapi orang yang akalnya pendek harus dibujui. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena Imam Syafi'i ini menjadi
tokoh mantik luar biasa. Ketika zaman Mu'tazilah besar, itu orang-orang yang sunni banyak dibantai. Termasuk yang terbunuh itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal kencang, tidak dibunuh-bunuh. Disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, pateni. Imam Syafi'i dia kali. Saat orang-orang dibunuh Imam Syafi'i ahli cara berpikir logikanya bagus. Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini makhluk. Maksudnya tangan saya ini makhluk, karena ini makhluk. Kita mau butuh. Begitu Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke kota Mesir baru dijelaskan. Karena tak jelaskan di Baghdad kan dipateni. Lebih baik aku dui sampai presiden tak dui lebih baik dari aman. Dan kalian itu penting ilmu. Maka kata Nabi Ibrahim bal-fa'alau kabirun yang melakukan yang paling besar. Nah itu iki loh. Saya ngelakukan yang paling gede. Maksud tanyakan kepada dia. Kalau memang memang dia bisa bicara. Nah, lu tambahan. Lu kan Anda tahu. Kalau sudah tahu dia tidak bisa bicara, dapat disembah. Begitu kemudian kalah omongan, langsung mengandalkan kekuasaan, bakal. Nah, ini ada teman. Ini tidak teman. Anda kalah saja sudah. Orang debat itu biasa seperti itu. Debat kalah tidak terima di main kekuasaan, harus usil. Antum kan, dikira tempat itu kayak gini. Orang munafik itu termasuk salah satu cirinya seperti itu, kata Rasulullah SAW. Begitu dia kelihatan bodohnya, kelihatan tidak pintarnya. Makanya kemarin saya jelaskan, orang itu kalau sudah kena masalah uang, bahkan paling cerdasnya orang sekalipun bisa jadi bodoh. Subhanallah. Disuruh carikan dalil pun yakin. Disuruh kemudian karena ada bayarannya, karena kemudian proyeknya besar, bayarannya besar, disuruh carikan untuk menghancurkan umat Islam itu pasti ada. Nah ini yang Allah Ta'ala tidak suka. Ketika orang kemudian berurusan dengan uang, kemudian sampai agamanya yang dijual, ya bi'udinahum bi'aradin minad dunya, mereka menjual agama demi mendapatkan dunia yang tidak seberapa. Berapa tahun saya lebih sama ini? Berapa kali dapat uang sokongan seperti itu, ya Allah? Malu misi di kantor. Kamu di kawan ini, ya Allah, misi malu. Umat Islam yang malu gara-gara orang-orang seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan mereka khosor fajr, dan ketika mereka ada masalah, mereka berdebat, mereka berbuat curang. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini yang sering kita dengar. Ciri-ciri orang munafik ada 3, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, tetap kalau bicara dia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau seandainya dia berjanji dia kemudian berkhianat, dan kalau seandainya wa idza tumina khana, dan ketika dia diamanati oleh orang lain, titipannya ini dipakai untuk yang lain. Wa idza tumina khana, kalau seandainya dia diamanati oleh orang lain, dititipi oleh orang lain, dia tidak menjalankan amanatnya dengan baik. Ini termasuk ciri orang munafik. Dan hebatnya nama baik itu mahal. Nama baik itu mahal. Kita selama punya nama baik, gunakan nama baik ini untuk hal-hal yang baik. Sekali Anda cemari nama Anda, sekali nama Anda tidak baik di hadapan orang lain, ini panjang urusannya. Tidak semudah itu orang akan percaya lagi dengan Anda. Maka Rasulullah SAW mengajarkan jangan sampai kemudian nama baik, apa yang telah nikmat yang telah diberi oleh Allah Ta'ala itu dibuang begitu saja demi hal-hal yang tidak penting. Toh kalau Anda jujur, nanti Anda dipercaya oleh orang lain. Apa yang memang rusak, katakan rusak. Apa yang memang baik, katakan baik. Imam Abu Hanifah itu kalau dagang
itu dibukakan sama dia. Ini orang sekarang enggak lah, dijual itu barang dalam kondisi tertutup. Kalau sudah dibuka berarti sudah tidak boleh. Allah. Ya kalau memang dalamnya baik tak apa-apa. Kalau dia jamin dalamnya baik tidak ada masalah. Tapi seumpama di sarung itu kemudian ditaruh atau kemudian barang-barang yang lain itu kemudian ada yang rusaknya, ada kotornya, kotor sih lah, atau kemudian ada flagnya yang tidak bisa diperlihatkan, dosa yang jual dosa, yang bikin, yang menutupi juga dosa. Nah ini makanya kemudian ketika Anda sekali kemudian barangnya tidak baik, itu tidak balik lagi orang, walaupun murah tidak bakal balik lagi. Jadi kalau seandainya orang jujur ini ada rusaknya sedikit, Anda mau beli, Anda tidak mau ya sudah, itu saja, beres. Atau Anda kemudian kurangi harganya, kalau memang tidak mau rugi ya sudah, jual dengan harga berapa, mau beli ya tidak mau ya sudah, selesai. Gampang. Orang akan balik lagi. Oh ini orang jujur, tahu kalau produknya produk benar. Maka kemudian bismillah Allah Ta'ala memberikan nama baik kepada manusia dan jangan sampai dirusak dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu Qur'anul Azim. Manfaat wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Wa arhamna bil Qur'an. Wa ja'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafan had waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.